bisa diambil dari Diponegoro adalah 4 hal. Pertama, dia orang yang dengan tekun tidak gengsir, tidak Gengsian ya. tidak mau jadi kita bermuara di Saudi, ada banyak dari Jeddah, di Jeddah, ya, dan membongkar kita punya muatan, dan ada banyak dari teman saya umroh ke Haramain, ya, waktu itu. Look, if you don't take Peter, you don't take responsibility, I will ask my father to ask a question in the House of Commons. Ya, mengapa ada seorang bule Inggris yang dibiarkan maut di Palembang dan tidak diambil kesempatan untuk menolong, ya, seorang yang mantan juru tulis Diponegoro, namanya Reksa Projo Reksanegoro, dan dia bilang ya sama sekali tidak senang dengan bule, tidak ya mau mengusir. Jadi yang datang orang yang punya panca indera ke-6, ke-7, ke-8. Pak Peter mungkin dia pikir ini penjajah ini. Penjajah datang. Penjajah datang. Ya. Ya, Eureka moment ketiga adalah bahwa saya pergi ke New Orleans untuk Mardi Gras. New Orleans, ya, Louisiana. Yeah. For Mardi Gras. For Mardi Gras, yeah. It was the 15th of February. Ya, untuk merayakan Mardi Gras. Dan saya pergi ke dermaga di Mississippi, ya, Mississippi River. Dan ada ya kapal dayung ya di atas Mississippi, dan saya pada sore hari masuk ke areal dari dermaga, dan saya lihat di salah satu tempat untuk bermuara kapal, salah satu tempat dengan huruf besar sekali sebesar manusia yang bilang Jakarta Lloyd, ya. Dan saya pikir, wow, ini ada tempat khusus untuk kapal Jakarta Lloyd di New Orleans untuk mungkin ambil grain atau ambil ya dari Houston. Dan ya, saya sudah lama sekali di bangku sekolah, saya sudah lama sekali di suasana universitas. Mengapa saya punya persentuhan dengan Indonesia yang real? Bukan hanya dari buku, bukan hanya dari profesor yang mahir sekali, tapi dengan persentuhan langsung. Ya. Dan saya ambil aditana niat untuk naik satu kapal Jakarta Lloyd. Jakarta Lloyd? Ya, dan saya pulang ke Cornell, dan saya ya bicara kepada ketua dari badan penguji saya, George Kane, ya. Dan George Kane bilang, wah gampang Peter, kebetulan waktu saya wartawan di Jogja Water Clash kedua, saya in the course dengan agen Jakarta Lloyd yang ada di New York sekarang, Mr. Pamujo, ya. Mr. Pamujo di Jalan Taman Terbang di Kota Baru adalah ya tuan in the course saya. Jadi saya akan bel kepada beliau, dan pasti kamu bisa berjumpa dengan Mr. Pamujo. Jadi saya pergi ke New York, saya punya appointment dengan Mr. Pamujo. Dia menjamu saya, dia punya apartemen yang sangat anggun sekali di atas Hudson River, dan dia punya istri orang Amerika, dan istri bisik di telinga saya, Peter, if you do nothing else in your life, you must take this boat. Wow. Yeah. So he offered me passage from New York to Jakarta, to Priok. Pakai kapal? Pakai kapal. How long will it take? 6 weeks. 6 weeks? Ya, ya, sebab kita harus melalui Afrika Selatan, sebab Suez tidak bisa dilalui. Kita pergi pertama dari Staten Island, kita berlayar malam, dan melalui Verrazano Narrows, dan pergi dari Amerika. Kesan yang terakhir di Amerika, saya ambil makanan Italia di
Staten Island. I bought a pizza, and I was just in front of the next client, and he had a Smith & Wesson revolver in his belt. Ya. Okay. Jadi saya pikir, wah, sangat nyaman sekali bisa naik kapal, bisa dengan semua saya bayar $50 untuk berlayar. Hanya $50 at a time? Ya, Staten Island ke Teluk Betung ke Tanjung Priok, dan kita berlayar melalui and it was called the Samratulangi. Ya, adalah satu kapal yang cukup mewah dibuat oleh Khrushchev untuk Bung Karno. Ya, milik dari Jakarta Lloyd. Gdansk. And milik Jakarta Lloyd, dan kita pergi ke Senegal. Ke Dakar. Refueling di Dakar, lantas kita pergi ke Afrika Selatan, lantas dari Afrika Selatan kita menuju ke Tanjung Harapan ya? Tanjung Harapan. Tanjung Harapan, Ya, Tanjung Harapan. Saya lihat ada whales, ada paus, dan ada macam-macam. Dan kita berlayar melalui Mozambik ke areal dari Bab al-Mandab. Bab al-Mandab ya. Ya, dan sebelum masuk ke Djibouti. Djibouti untuk refueling. Ada bunkering fuel lagi. Ya. Lantas kita ke Jeddah, sebab apa yang kita muat adalah 8,000 ton gandum untuk Saudi. Jadi kita bermuara di Saudi, ada banyak dari di Jeddah, ya, dan membongkar kita punya muatan, dan ada banyak dari teman saya umroh ke Haramain, ya, waktu itu. Lantas sesudah 2 minggu di Jeddah, kita melalui Lakshadweep, Indian Ocean, sampai ke Enggano. Pulau Enggano, ya. Pulau Enggano, dan waktu kita mulai masuk Selat Sunda, kita menerima telex di atas kapal Nakhoda dari Minangkabau, menerima telex, dan telex jangan ke Priok dulu, harus dulu ke Sumatera, ke Teluk Betung dulu, lantas ke Palembang untuk ambil karet. Ya. Jadi kita punya tugas untuk ke Sumatera, tidak boleh langsung ke Jawa. Dan di atas kapal, saya sebenarnya makan banyak manisan Indonesia, manisan yang dibuat seperti ada gula Jawa dengan kacang di atas, di dalam. Kacang. Enak sekali, tapi fatal bagi saya sebab kacang dan gula Jawa menjadi semacam sesuatu yang pecahkan usus buntu saya. Ya. Wow. Ya, itu mulai terganggu waktu saya di Tanjung Harapan. Saya bisa melihat sangat mual. Dan waktu kita di Teluk Betung, saya memberi les bahasa Prancis kepada mualim kedua, orang Sunda. Dan dia bilang, saya akan menjamu pita dengan satu makanan yang besar-besaran di Teluk Betung, sekarang Bandar Lampung. Dan kita pergi ke restoran Tionghoa di sana, dan saya makan sepuas-puasnya. Dan waktu kita mau ke Kali Musi, saya mulai betul-betul... Where is Kali Musi? Kali Musi dekat... Palembang? Palembang, ya. Palembang? Ya, we went up to Palembang. Untuk pakai kapal itu? Ya, ya. We went up to di Tanjung Kali Musi. That's my hometown, you know. Is it? Yeah. I was born in Palembang. All right. Sungai Musi, we call it, not Kali. Sungai Musi. Okay. It's about a big one, ya. Yeah, it's huge. Okay. Ya, kita masuk ke Sungai Musi dan bermuara sebab jambatan Ampera. Ampera, ya. Diblokir, tidak bisa buka. Tidak bisa buka, ya. Tidak bisa saat itu. Saya belum tahu apakah sekarang bisa. Dan kita di tengah-tengah Sungai Musi, dan saya pergi ke Mestri. Kita tidak punya dokter di atas kapal. Pergi ke Mestri, dan saya bilang bahwa sebenarnya sudah lama saya merasa mual, dan baru saja di Teluk Betung kita makan yang majemuk sekali di Teluk Betung. Dan dia bilang, gampang Peter, kamu terlalu rakus, I will give you a laxative. Ya. Dan saya minum laxatif, dan langsung keluar semua. Usus buntu saya pecah di tengah-tengah Sungai Musi. Ya, seperti ada yang
rebus air dan air yang rebus masuk ke dalam perut. Ya. Jadi saya diberi morfin, saya harus turun dari kapal naik ke ketek kecil. Tahu ketek ya? Yang pergi ke hospital, ke dermaga kecil dan sesudah itu kita diarahkan ke rumah sakit Caritas. Caritas. Sekarang Caritas. Dulu Caritas. Di mana ada satu dokter lulusan Belanda, bukan orang Belanda tapi orang Palembang, tapi ya dokter tunggal ya. Bukan, masih kan namanya? Itu tahun 70 bulan Juli. Mungkin saya akan ingat. Dia betul-betul berjasa kepada saya sebab operasi, ambil restan dari usus saya, tapi sayang dia tidak tinggalkan perut saya terbuka supaya semua kekotoran bisa keluar. Dia jahit saya kembali dan saya lambat laun sakit acute peritonitis. Dan muka saya menjadi hijau, green. Ya, sebab begitu poison, ya. Jadi ya apa boleh buat, saya Samratulangi berlayar ke Priok, saya ditinggal di Palembang. Ya. Dan saya punya untung sekali, saya punya semacam deus ex machina, seorang malaikat yang tunggu saya di Priok, seorang teman saya di Cornell yang ambil merpati dan ambil pesawat datang untuk menjenguk saya di Caritas. Dan dia bilang setiap kali saya masuk ke rumah sakit, kamu kelihatan lebih sakit. Ya. Jadi saya punya niat, saya akan usahakan di Jakarta untuk bisa loloskan Peter dari rumah sakit dan bisa diungsikan ke Changi di Singapura. Jadi dia kembali ke Jakarta dari Palembang. Dia ke kedutaan. Sebenarnya duta besar kami adalah di Maluku pada waktu itu, dengan pesawat pribadi dan tidak mau tahu, tidak mau ambil responsibility. Tapi teman saya, untung saya punya teman yang Inggris, satu sistem kelas yang kental. It's a very class system. Ya? Jadi tahu menau dengan siapa. Ya? Dia adalah the Honorable Simon Head. Ayah dia adalah Lord Head, ya? Mantan High Commissioner di Malaysia dan di Nigeria. Dan dia baru saja bulan Juni 70 ada satu election dan konservatif menang. Dan Foreign Minister adalah Sir Alec Douglas Home. Dan antara keluarga Head dan Lord Head dan Alec Douglas Home ada satu pertemanan yang dekat sekali. So he said, look, if you don't take Peter, you don't take responsibility, I will ask my father to ask a question in the House of Commons. Ya? Mengapa ada seorang bule Inggris yang dibiarkan maut di Palembang dan tidak diambil kesempatan untuk menolong. Ya? Dan dengan itu, seperti listrik masuk di kedutaan, mereka dengan sangat cepat sekali ambil telefon kepada Auri punya kepala staf, mungkin itu Capi Hakim atau dari bukan Capi Hakim, tapi sebangsa Capi Hakim yang langsung memberi otoritas memberi izin bahwa salah satu pesawat angkutan barang Zelandia Baru, RAF dari Air Force, dari Auri dari Zelandia Baru bisa berdarat di Talang Betutu. Yes. Ya, mereka datang ke Talang Betutu. Mereka punya Jeep atau Toyota pickup truck di dalam pesawat dan turun ke jalan di Palembang, langsung ke rumah sakit dan negosiasi dengan saya punya dokter dan saya bisa lolos dan pergi lagi ke pesawat dan saya lihat kita sedang
ya dari bandara saya lihat semua pohon-pohon yang flame trees, ya, Flame trees, terbakar, ya. Ya, cempaka, ya. Dan saya lihat flame trees sedang melalui jendela dari pesawat dan saya sudah yakin I'm going to live, ya, sebab saya di garis ambang pintu akhirat, ya, di rumah sakit, ya. Jadi itu seperti mitos Yunani, ya. Saya datang dengan kapal yang mengandung 8.000 ton gandum. Dan untuk injak kaki di Indonesia saya harus hampir meninggal. Ya. Waktu saya injak kaki di Teluk Betung langsung sakit, langsung hampir maut di Palembang, harus diloloskan dan saya harus turun ke dunia dari Hades, ya, selama 3 minggu di Palembang sebelum bisa lolos. Jadi ini semacam ya eureka moment ketiga, ya. Jadi bukan, it's not your normal, tidak ke Halim dan it was not your normal entry, dan sangat memberi kesan saya sebab a long journey, yeah. It's like the journeys in the 18th century. Yeah, you it's like a novel, you know. 6 weeks. It's like Call Me Old Shatterhand, you know, your adventure. Yeah. It's like Enrique, that the one that I read, you know. Yeah. Dan sesudah itu saya kembali dan lantas kembali ke Jakarta. Saya tinggal di Pasar Rumput dengan teman saya punya teman dari IUI namanya Budi Prasojo, seorang antropolog yang membuat skripsi mengenai gegesik di dekat Cirebon, dan dia menempatkan saya di rumah paman yang ada di rumah kampung di Pasar Rumput. Dan setiap hari saya naik oplet ke Jalan Gajah Mada. Ya. Ngapain? Sebab saya belajar dan baca semua arsip. Di gedung arsip, ya? Gedung arsip pada waktu itu. Gajah Mada, ya. Ya. Dan pada awal Desember 71, saya ambil kesempatan untuk naik senja utama ke Jogja. Kereta api. Kereta utama. Ya, kereta api berangkat kira-kira jam 7 pagi dan tiba di Jogja jam 6 menjelang maghrib. Ya. Dari Gambir? Dari Gambir, bukan dari Senen. Oh, dari Senen, Atau dari kota, ya, mungkin bukan dari Gambir. Atau dari Bios? Ya. Bios, kota, ya? Jakarta Kota? Jakarta Kota. Dan saya tiba di Jogja menjelang malam. Ya. Dan sebenarnya ini pertama kali di dalam hidup sekarang saya ke Jogja. Jadi betul-betul awam saya mengenai Jogja. Deja vu? It's not really a deja vu, but saya ambil jalan di Malioboro dan saya ambil salah satu losmen di dekat Malioboro namanya losmen Indonesia, dan saya mau mandi sesudah 8 jam di kereta api, dan saya masuk areal dari tempat mandi dan keluar dari tempat mandi. Salah satu teman saya dari Jakarta, dia adalah kepala dari program Gizi di Gunung Kidul untuk UNICEF, namanya Philip, seorang Wales, dan dia bilang, ayo Peter, kita akan nonton Wayang Wong bersama malam ini. Ya. Dengan Wayang Wong kita rame-rame bersama nonton Wayang Wong, dan saya bilang Wayang Wong nonton pundi, and he said, tidak tahu tapi agak jauh dari kota, jadi kita naik becak, kita melalui sawah, mudah-mudahan 2 becak bukan 1 saja, dengan 2 bule yang agak very awkward. Terus. Lantas kita melalui sawah sangat atmosferik sebab banyak konang-konang di sawah, dan sesudah setengah jam di becak kita masuk di dalam satu pelataran dari satu kediaman, dan di muka adalah satu pendopo anyar, total baru. Dan itu saya masuk ke pelataran, lantas saya sadar ini adalah bekas puing-puing dari Diponegoro punya kediaman yang dibakar bumi hangus pada
bulan Juli, 20 Juli. Oleh De Kock? Bukan oleh De Kock, tapi oleh Residen Smithsat, yang kirim satu pasukan ke sana untuk meringus Diponegoro, dan Diponegoro lolos, dan semua yang dia bangkitkan di bumi hanguskan dengan api. Jadi apa nama desanya, Peter? Apa nama desanya? Tegalrejo. Tegalrejo, oke. Tegalrejo. Jadi saya sadar bahwa ini Tegalrejo, dan ada pendopo total baru yang dibuat oleh Surono, Jenderal Surono, pada waktu itu Pangdam Diponegoro, Jawa Tengah, dan ada Wayang Wong, dan ya seperti saya diajak sowan, ya, tinggal 2 jam doang di Jogja, dan langsung dipanggil ke Tegalrejo. Tidak bisa, again you couldn't script it. It was as though saya dipanggil untuk sowan, saya diberi berkah, ya, saya off you go. Ini sudah mulai well aspected, it's a good aspected stay, dan saya pindah ke cari losmen, dan sebenarnya saya cari dengan salah satu teman saya yang kerja untuk Oxfam di Oxford, namanya Ibu Kusumabroto. Ibu Kusumabroto adalah istri dari Raden Mas Kusumabroto, Bendoro Raden Mas, anak dari Gusti Tejo Kusumo. Gusti Tejo mendirikan Beksowi Romo pada 1918, salah satu sekolah tarian, sekolah kerawitan. Dan Ibu Kusumabroto bilang, ya, sumpamanya Anda memperbaiki pendopo kecil, peringgitan kecil, kamu bisa mondok di Tejo Kusuman sepuas, selama yang mau, ya, tanpa ada bayar, ya, asal kamu memperbaiki gedung. Jadi saya memperbaiki gedung, datang ke sana, ada ukiran Jepara dari Diponegoro di atas kuda Sumba, ada gambar dari Diponegoro dengan jubah dan lain-lain. Dan saya masuk dan saya merasa, wah, ini salah satu tempat untung saya, ya. Tapi sebenarnya pada awalnya banyak masalah. Atap mulai bocor, itu musim hujan. Ada anak dari keluarga Magasari di dalam areal pedalaman dari Gusti Tejo yang melamar sebagai orang yang bisa datang hari Sabtu untuk cleaning the house. Tapi dia ambil sepeda motor saya, rusak, bersneling, dan ada banyak masalah, ya, dan saya jatuh sakit lagi dengan perut yang rewel. Jadi saya bilang kepada satu teman saya, Paul Stange, yang membuat skripsi mengenai kebatinan Sumara, I'm going through a lot of problems. I'm in a new place. It seems very suitable for me, tapi banyak yang muncul, dan things don't happen. 3 things don't happen all at once, ya. Ada sepeda motor yang dipinjam, versneling, ada bocor, ada sakit perut, mungkin ada sesuatu yang mengganggu kehadiran saya. Ya, dan dia bilang saya akan panggil seorang Heldersin, orang yang bisa lihat, orang yang bisa bicara kepada leluhur. Dan ada anak muda sekali, datang dengan sangat percaya diri, langsung masuk di dalam satu sfer dari bisa menjadi seperti bisu di Bugis, ya. Dia bisa langsung membuka bicara kepada dunia leluhur. Dan ternyata yang membawa reksa, yang menjaga, yang menjadi familiar spirit di areal dari pedalaman dari Tejo Kusuman, ada seorang yang mantan juru tulis Diponegoro, namanya Reksa Projo, Reksa Nogoro. Dan dia bilang, ya, sama sekali tidak senang dengan bule,
tidak ya mau mengusir. Jadi yang datang orang yang punya panca indera ke-6, ke-7, ke-8. Dia pikir, Pak Peter mungkin dia pikir ini penjajah ini. Penjajah datang. Penjajah datang. Ya, terus. Orang Belanda datang. Orang Belanda datang. Dan dia memberi petunjuk kepada saya, petunjuk seperti antropolog ya, sebab dia bilang, ya ada 3 hal Peter harus lakukan. Kamu harus minum daun delima. Daun delima, yang sudah cemplung di dalam air panas dan seperti setiap pagi minum itu untuk perut. Tidak harus meneruskan kasus yang kamu ambil kepada, sebab selain sepeda motor dia juga pinjam saya punya tustel dan dia ambil tustel. Dibawa lari. Ya. Bawa lari. Kamu harus di Mangkubumen, jangan diteruskan di penghakiman di Mangkubumen. Ini harus ditarik kembali sebab suasana di dalam lingkup dan komunitas di dalam Tejo terganggu oleh kasus ini. Yeah? So you have to drop your legal case. Dan ketiga, kamu harus ada salah satu selamatan. Ya? Dengan nasi kuning, dengan tumpeng, dengan alim ulama yang membuat khotbah, dan semua yang di lingkup di areal Kuncen, areal dari dalam harus diundang rame-rame. Prof ikutin? Ya, saya ikutin. Tiga-tiga ikutin? Saya ikutin dengan sangat seksama sekali. Jawa banget ya Prof Peter. Dan sesudah itu aman. Lenyap. Sudah nyaman. Jadi percaya banget ya. Ya. Oke. Kemudian keputusan untuk bulan membuat Babat Pangeran Diponegoro dan sebagainya itu kapan ya, Prof? Sebenarnya cukup awal. Ya, waktu Jack Gallagher bilang jangan ambil sejarah Eropa. Jadi sudah ada niat sejak itu. Dampak dari sejarah Eropa, tapi lihat dari dampak di luar. Ya. Itu dikukuhkan di Cornell, sebab di Cornell punya banyak sarana prasarana untuk mengajar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Jadi saya betul-betul punya kesempatan yang emas di sana untuk membuat landasan dari satu penelitian. Dan sesudah itu, waktu saya berlayar, saya seperti di dalam satu taman Indonesia mini di atas kapal, ada laut lepas dan ada kapal. Saya harus setiap hari pakai bahasa Indonesia, harus sesuaikan dengan makanan, sesuaikan dengan alur dari hidup. Dan sesudah itu, sudah jelas bahwa waktu saya ke Jogja, dan dalam hitungan 2 jam dipanggil ke Tegarejo, sudah jelas bahwa ini sudah tanda bagi saya bahwa ini adalah salah satu garis yang harus ditelusuri. Ya. Sebab ini bukan sesuatu yang enteng. Ya. Ini sesuatu yang the long alen. Ya. It's going to be a long journey. Long journey. And you have to harus ada niat untuk betul-betul the journey of 1,000 steps starts with one. The journey of 1,000 miles starts with one step. Yeah. It's 1,000 miles for you. Yeah. But you have to start with one step. So I started in Jogja, and I started in the Tejo Kesuman, and I started nyemplung di dalam dunia seperti Keraton Jogja atau seperti pedalaman dari Gusti Tejo dengan belajar bahasa Jawa dengan saya punya guru bahasa Jawa Pak Mujanacistomo di Rotowijaya nomor 1. Profesor bisa bahasa Jawa juga? Ya, sangat. Ya, Coda Jawi. Ya. Tak pikir Siti ada. Sampai dangu button ucap. Wow, ini yang ditulis di buku ini, Inggris di Jawa. Iya. Ini saya pakai sebagai buku rujukan. Itu Inggris di Jawa adalah salah satu. Your bestseller ya? Bukan bestseller, tapi sebenarnya cukup berat di tangan dan berat di kepala sebab ini babat ya. Tapi sangat menarik sekali sebab itu hidup sekali. Itu adalah satu buku seperti buku harian yang dibuat oleh Pak D. Diponegoro, Pangeran Aryo Panular, yang menceritakan
kejadian waktu zaman Inggris di Jawa, di Pulau Jawa. Hampir hari ke hari, mulai pada serbuan Inggris, sergapan Inggris kepada Keraton Jogja. Dan akhir pada bulan Mei 1816 sebelum Inggris angkat kaki. Jadi saya punya niat untuk seperti George Cain bilang kepada saya, dan ya kamu harus dari akar rumput, bukan dari geladak kapal atau veranda. Jadi dengan menyiapkan ini, saya punya asisten yang mantan asisten Bupati Bantul yang membuat semua romanisasi dari semua babad untuk saya, supaya saya bisa ada arsip dan juga ada satu khazanah Jawa. Ya, sebab ya tidak mungkin kita bisa menulis satu sejarah yang valid kalau tidak menghiraukan ya sumber-sumber lokal. Dan sumber lokal ada ini, Java is a very literate society, sangat literasi sangat tinggi sekali, dan ya ada banyak sekali ya perang Jawa membuat satu perang kertas, ya ada banyak yang menulis memoir, banyak yang menulis macam-macam, dan sebagai sejarawan kita punya banyak pihak, ya seperti kita punya handphone ini saya bisa tahu di mana ini dari pojok dalam atau dari banyak versi. Sejarah itu juga hipotesis ya kadang-kadang. Ya, kita ada pendugaan. Ada pendugaan yang kemudian harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Ya, Diponegoro bilang kepada saya, bilang di dalam dia punya babad, wah orang Inggris hebat sekali, saya punya ketemanan yang sangat dekat sekali dengan John Crawford. Dan John Crawford ajak saya pada ujung dari Inggris di Jawa untuk memilih siapa yang bisa datang sebagai pengganti saya. Mau seorang dari zaman VOC lagi, seperti Van Asseldyck, atau mau seorang total baru yang anak dari revolusi di Eropa. Dan Diponegoro memilih anak muda, orang total baru. Dan dia bilang di dalam babad, hebat Crawford, sebab tiba-tiba datang Nahas, seorang yang baru. Tapi sebenarnya Diponegoro bohong, sama sekali tidak demikian. Pemerintah Hindia Belanda menunjukkan Jan Tiedemann. Jan Tiedemann adalah seorang tuan tanah di Tanah Abang pada waktu itu, dan dia ditunjuk sebagai residen, dan tiba-tiba keseripan, dia istri meninggal, dia punya 6 anak yang masih kecil, dan dia tidak bisa meninggalkan Tanah Abang, tidak bisa pergi dari Batavia ke Jogja. Jadi kadang-kadang oleh sebab itu Diponegoro tidak arti bahwa ini valid. Everything has to be tested, everything has to be tried. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.